dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Semakin menarik, kita ngopi lagi. Hotman tidak bisa berdebat tanpa kopi kesayanganku ini. Pak Ferry, Anda itu sudah sedemikian parah, nggak sampai putusan. Putusan yang dibacakan, kata demikian, dirubah dengan ke depan. Ini untuk tujuan apa? Ini bagi saya konspirasi besar yang sedang dibangun oleh banyak pihak. Ya. Kenapa begitu? Karena dulu MK itu di zamannya generasi pertama itu luar biasa sifat konstitusional yang mereka jaga. Makanya jalan tuh pasal 24, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Bukan independen, bukan mandiri, tapi merdeka. Merdeka dari siapa? Dari intervensi siapapun. Ya. Jadi dan sekarang sudah tidak merdeka. Nah, lama-lama politisi kan melihat, masa Pak Maru, Jimli Asidiki itu batalkan undang-undang kita? Besok-besok masukkanlah orang-orang politik. Nah, mulailah generasi pertama ini digantikan oleh yang lebih politis lagi. Lalu bisa kita lihat peristiwa-peristiwanya. Ada hakim yang ditangkap jual kasus, ada hakim yang ditangkap karena bla bla, lalu kemudian ada pemalsuan seperti ini. Ya. Ini rangkaian ketika masuknya politisi membangun konspirasi. Anda mengatakan salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah kata semula demikian menjadi ke depan. Ya, waktu dibacakan katanya demikian, sesudah disalinan ke depan, itu menurut Anda pemalsuan? Bagi saya ada permasalahan ya. Mereka merekayasa, memalsukan sesuatu yang sebenarnya. Mahkamah Konstitusi loh ini, jangan asal ngomong loh. Saya tidak asal ngomong, Bang. Ziko sudah menampilkan bukti-bukti konkret. Asal bukti itu dari website dan situsnya Mahkamah Konstitusi. Kurang otentik apalagi bukti ini. Jadi ini bukan sembarang tuduhan. Ini bukan sembarang bilang ini salah tipe nih, ada clerical error. Tidak, karena perubahan ini sangat signifikan mengganti makna. Yaitu kemudian hari tidak boleh Hakim Konstitusi diintervensi supaya menyelamatkan 9 orang, lalu yang kemarin ya biarkan saja. Yang sudah korban dicopot tidak sah, biarkan saja. Ya, saya mau melanjutkan ini ke arah konspirasi yang lebih besar, Bang. Ini tidak hanya soal pemilu, tidak hanya soal yang lain, tetapi juga soal ketatanegaraan. Begitu the guardian of constitution kita runtuh, tidak punya marwah, diisi orang-orang tidak kredibel, itu artinya konstitusi kita tidak dianggap lagi. Maka lahirlah sesuka-sukanya perpu, sesuka-sukanya buat undang-undang, sesukanya ganti hakim, sesuka-sukanya menjalankan negara. Kenapa? Karena pengawal konstitusi kita sudah diintervensi kekuasaan, masuk ke ruang konspirasi yang menurut saya tidak sehat. Padahal mereka sangat penting untuk mengawal segala hal. Karena kita sadar, para penyelenggara negara itu manusia. Potensi menyimpangnya luar biasa besar karena ada kekuasaan. Maka kita memilih 9 negarawan. 9 negarawan? Bukan 9 tukang pemalsuan paper, apalagi pemalsuan putusan. Nah, 9 negarawan inilah tugasnya menjaga. Saya jujur saja, belum ada yang mampu menurut saya menggantikan 9 orang pertama. Begitu ya? Untuk melindungi the supreme law of the land kita, konstitusi kita. Menurut Anda apakah Hakim Konstitusi Guntur, Pak Guntur yang menggantikan Aswanto harus mundur? Saya merasa ini kan 9 negarawan, semuanya negarawan. Kalaupun ada sifat kemanusiaan yang timbul, pernah terpleset, dan mereka menyadari kesalahan, lalu mundur dengan terhormat, di saat itulah mereka mengembalikan prinsip kenegaraan. Jadi Anda berpendapat bukan hanya Guntur yang mundur, tapi 9-9-nya? Begini, ada peristiwa yang menarik ya, Bang. Jawab dulu. Saya sebelum menjawab itu, karena Prof. Maru mention hal yang sangat penting, ada pembiaran, pelanggaran konstitusi. Bayangkan ini rancu, pasal 23 Undang-Undang MK diabaikan, Undang-Undang Dasar Prinsip Kemerdekaan diabaikan. Tiba-tiba diganti, 8 yang lain diam saja. Bahkan ikut menghadiri sumpah. Nah, itulah ya. Padahal ini kan jelas-jelas terang benderang melanggar. Tunjukkan sifat negarawan sebagai pelindung konstitusi. Jangan hadir, lindungi hakim konstitusi yang lain. Itu yang saya maksud tadi, Bung Ferry.
intervensi politik ini akan sangat mudah masuk jika yang dimasuki itu juga welcome. Iya, iya. Kenyataannya kita tidak mendengar reaksi yang cukup keras dari setidaknya 8 anggota hakim konstitusi untuk menolak segala intervensi partai politik itu. Saya mau tanya kamu kan ahli analisa. Dengan masuknya unsur politik yang sangat dalam ke 9 negarawan tanda kutip ini, kira-kira produk apa yang bakal bisa terjadi? Apakah kaitannya nanti mensahkan 3 periode? Apakah nusuknya cuma gambar partai, nggak usah tahu siapa? Kira-kira ada arah ke sana ya? Semua udah dibangun dari sekarang gitu loh. Iya, sangat mungkin itu terjadi dan oleh karena itu reaksi setidaknya dari 8 partai politik yang mengingatkan MK supaya objektif terhadap gugatan proporsional daftar terbuka tertutup itu, saya kira gambaran itu tidak hanya kita, bahkan di sebagian partai politik pun sudah melihat terlalu banyak intervensi politik masuk ke hakim konstitusi itu yang mengakibatkan mereka juga tidak bisa melihat lagi apa yang disebut dengan independensi. Jadi harusnya 8 partai politik tersebut harusnya bisa jadi korban dong nanti. 9 bisa, ya? Ini kan sudah siapa yang mulai, siapa yang mendapat, itu begitu nantinya. Karena mana kepentingan politiknya yang kuat. Itu nanti yang akan diterima. Nah, dalam konteks misalnya proporsional daftar terbuka tertutup, kepentingan politik siapa nih yang sekarang yang dominan? Nah, itulah yang akan masuk nanti. Nah, oleh karena itu 8 partai politiknya yang merasa nggak setuju dari sekarang dia wanti-wanti. Karena kenapa ada partai politik bersatu mengingatkan MK? Ini kali pertama dalam sejarah yang kita kenal di MK ya. Dalam sejarah MK itu mengingatkan MK objektif itu karena ada tensi yang kita sebutkan itu tadi, yaitu masuknya kekuatan partai yang diterima dengan lapang oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Dan nanti dengan tujuan apapun dengan nanti tujuan yang apapun nanti produk DPR dan pemerintah distempel aja sama MK. Bukan hanya pemerintah loh, bukan hanya DPR, karena DPR-nya bisa terbagi, tapi kepentingan yang berkuasa. Kepentingan yang berkuasa gitu. Itu analisa saudara. Iya, apakah itu misalnya salah satunya adalah 3 periode? Kita juga harus tidak tahu. Apakah akan 3 periode akan terima atau tidak? Sebab konstitusi sudah nyatakan mengatakan tidak mungkin. Ya. Produk MK yang terbaru juga mengatakan mantan presiden tidak boleh lagi mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Tapi lagi-lagi kita khawatir mengingat wajah MK kita yang sekarang sangat mudah dimasuki oleh kepentingan politik itu. Pak Marwarar, jadi Anda sebagai pensiunan hakim konstitusi, menurut Anda 9 hakim konstitusi sekarang harus mundur atau enggak? Saya sebelum ke sana, sekarang dengan peristiwa yang disebutkan oleh Pak Rangkuti dan Pak Ferry ini, MK sekarang kehilangan trust. Kepercayaan. Satu badan peradilan yang kehilangan kepercayaan, sebenarnya apapun yang dilakukan menjadi tidak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang murni dari produk konstitusi begitu. Oleh karena itu, persoalan besar yang harus dipecahkan juga sekarang ini, karena apakah sah di sana Guntur berada, itu juga merupakan soal trust, karena di putusan yang mengatakan bahwa dengan demikian itu tadi yang orisinil dibacakan, menurut Undang-Undang MK, putusan yang mengikat itu adalah yang dibacakan setelah artinya kata apapun yang dipakai oleh putusan MK, tetap dua-duanya kalimat itu menunjuk kepada undang-undang, yang kalau undang-undang itu dibaca bahwa itu bertentangan dengan pemecatan dari Aswanto. Jadi di sini problemnya, meskipun misalnya diperbaiki dengan kalimat yang baru, dengan salinan yang baru, tetap bahwa yang mengikat menurut undang-undang adalah putusan yang diucapkan di sidang terbuka, yaitu yang dengan demikian itu. Itu menarik itu. Di dalam persidangan disebutkan demikianlah bahwa yang intinya bahwa yang berlaku adalah undang-undang yang menyatakan bahwa intinya DPR tidak ada kewenangan untuk merekol. Itu inti dari yang dibacakan. Betul. Jadi yang dibacakan di sidang itu menguatkan bahwa DPR tidak berhak merekol anggota konstitusi. Itu implikasi dari putusan. Artinya Mahkamah Konstitusi sebenarnya menyatakan pemecatan Hakim Aswanto itu tidak sah. Tidak sah. Berarti pengangkatan daripada Guntur tidak sah. Tapi dia sudah duduk di sana. Di mana lagi rakyat melihat kepastian hukum dan sekarang. Sudah ikut bersidang kan? Itulah yang menjadi kalau persoalan. Menurut Anda, apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau begini? Ada nggak untuk menyatakan bahwa pengangkatan Guntur itu tidak sah? Ya kembali kepada yang mengangkat tentunya kan, bahwa tadinya
suatu keputusan seperti itu tidak harus dikeluarkan meskipun ada pernyataan bahwa itu usul dari DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang setara. Karena di dalam sumpah semua pejabat itu, termasuk Presiden, DPR, Ketua MK, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dengan seluruh-seluruhnya. Dan untuk itulah Mahkamah Konstitusi didirikan. Ya. Oke, kita istirahat lagi sampai ketemu yang berikut ini.